Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semua. Jumpa lagi dengan saya Coach Irmawati. Kali ini saya akan sharing mengenai kegiatan yang saya lakukan terilhami dari sebuah buku. Anda ingin tahu buku apa itu? Ini adalah buku dari Marie Kondo. Buku ini telah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Marie Kondo sendiri adalah seorang warga negara Jepang yang menjadi konsultan dalam bebenah ya, terkemuka di Tokyo yang membantu para klien menyulap rumah mereka yang berantakan menjadi tempat tinggal yang damai dan menginspirasi. Judul bukunya adalah The Life Changing Magic of Tidying Up. Saya sudah membuktikan bahwa beberes dapat mengubah hidup Anda. Yuk kita mulai. Kenapa sih kita tidak bisa menjaga kerapihan rumah? Anda tidak bisa berbenah jika tidak pernah mempelajari caranya. Loh, bukannya kita sudah bebenah dari dulu hingga sekarang, ataupun setiap hari kita lakukan seperti itu. Ternyata ada beberapa asumsi kita yang salah mengenai bebenah. Contohnya nih, dulu nih saya kalau merapikan itu ya sedikit-sedikit aja, tapi rutin, konsisten, itu prinsip saya. Jadi ketika saya mau bebenah, misalnya fokus kepada meja belajar saya, maka saya akan bebenah sampai selesai. Kemudian misalnya minggu depan saya akan fokus kepada lemari baju saya. Ternyata mending merapikan sekaligus daripada sedikit-sedikit. Itu yang pertama ya. Kemudian mulai berbenah berarti membuka lembaran hidup baru. Wow. Iya, karena kebiasaan berantakan sejatinya adalah refleks instinktif untuk mengalihkan perhatian kita dari pokok permasalahan supaya kita tidak perlu menghadapinya. Ketika rumah Anda sudah rapi, Anda tidak punya pilihan selain menekuni batin Anda. Jadi berbenah itu sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati kita merumuskan gaya hidup yang betul-betul kita inginkan begitu rumah kita sudah rapi dan teratur. Ternyata menyimpan itu istilah yang menjebak. Banyak orang yang menyimpan hanya untuk supaya tidak terlihat. Jadi seolah-olah situasi yang berantakan, amburadul sudah teratasi. Padahal sesungguhnya berbenah itu harus dimulai dengan membuang. Sebelum menaruh dan menata barang, kita mesti menentukan dahulu barang apa saja yang sungguh kita inginkan dan perlu disimpan. Nah, bagaimana cara memilah barang-barang tersebut? Bukan berdasarkan lokasi loh, seperti yang biasa saya lakukan dulu, tapi berdasarkan kategori. Jadi akar masalahnya kenapa orang itu sering menyimpan jenis barang yang sama lebih dari satu tempat. Jadi kalau kita hanya memilah di satu tempat, barang yang lain yang sama di tempat lain itu tidak ikut terpilah. Oke, selanjutnya luangkan waktu khusus untuk berbenah. Jadi berbenah itu bukan setiap hari. Masa? Iya, jadi sesungguhnya berbenah itu ada dua jenis. Pertama, beres-beres harian. Yang kedua, beres-beres khusus. Nah, KonMari ini sedang menjelaskan mengenai beres-beres khusus. Kalau beres-beres harian itu ketika kita menggunakan suatu barang, ya kita harus mengembalikannya di tempatnya. Itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari untuk mempertahankan sesudah rapi ruangan kita. Beres-beres khusus ini itu adalah merapikan rumah Anda sesegera mungkin. Anda hanya perlu lakukan sekali seumur hidup. Ya, niscaya jika Anda benar melakukannya, itu Anda akan meraih gaya hidup yang Anda dambakan. Selanjutnya, beberes harian yang sangat mudah.
Menata tidak dimulai dari menata, tapi dari membuang dan menentukan di mana harus menyimpan barang. Membuang harus diutamakan terlebih dahulu. Kebiasaan berantakan itu kumat karena metode beres-beresnya tidak efektif. Jadi merapikannya setengah-setengah. Kemudian jangan mulai menyimpan barang jika kita belum selesai membuang. Tahap pertama adalah membuang. Kelihatannya mudah ya. Sebelum mulai, visualisasikan tujuan Anda. Ya, saya sebelum mulai waktu itu, saya visualisasikan gimana ya gaya hidup ideal yang saya impikan. Saya tuh pengennya begitu sampai rumah saya itu rapi. Jadi membuat saya tenang, membuat saya menjadi lebih semangat di rumah gitu ya. Bertemu dengan keluarga, anak, suami. Kemudian ketika di akhir minggu juga saya tidak terlalu berat untuk membereskannya. Kemudian ruangannya itu juga lega. Itu yang ingin saya inginkan. Ketika ruangan lega, saya merasa lega juga hidupnya gitu. Oke, begitu Anda bisa berpikir konkret, membayangkan secara gamblang bagaimana rasanya menghuni tempat yang tidak berantakan, yang sesuai dengan impian Anda bisa memulai untuk mencari foto-foto. Foto-foto yang seperti Anda inginkan, rumah dengan rumah yang rapi. Saya pernah loh ke rumah teman saya ya, saya kaget karena rumahnya itu seperti di foto-foto majalah interior design yang gak ada geletakan-geletakannya itu. Saya sampai kaget dan kepo, apakah seluruh ruangan seperti ini? Dan dia mengajak saya untuk touring di rumahnya, dan benar, semua di rumahnya itu rapi. Nah kemudian saya bertanya, dia bilang intinya memang harus rapi dulu gitu ya, seperti Kon Mary bilang, rapi benar-benar sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pembiasaan, meletakkan kembali pada tempatnya. Nah, ketika Anda sudah mengidentifikasi alasan Anda ingin hidup rapi seperti itu, tanya lagi, kenapa? Tanya lagi sampai 3 sampai 5 kali. Kenapa aku ingin berbenah? Ketika sudah menemukan jawabannya, berarti Anda siap melanjutkan ke langkah berikutnya. Pertama adalah menyeleksi, bukan? Ketika kita mau membuang. Nah, menyeleksi itu membangkitkan kegembiraan atau tidak sih? Ya kalau kita fokusnya membuang barang, itu adalah mencari barang-barang yang tidak kita sukai, dan itu tidak enak rasanya, melelahkan, menyebalkan. Namun Kon Mary bilang fokus perhatian pada cara memilih yang memang kita ingin simpan, memilih apa yang hendak kita simpan, bukan apa yang hendak kita singkirkan. Kita ambil barang tersebut satu persatu, kemudian bertanya, apakah ini membangkitkan kegembiraan? Istilahnya kalau dari Kon Mary adalah spark of joy. Jika ya membangkitkan kegembiraan, simpanlah. Jika biasa aja, enggak tuh, ya buang aja. Namun buangnya itu kita juga harus memberikan apresiasi kepada barangnya itu. Kita sampaikan terima kasih karena barang-barang itu telah bersama kita sekian lama. Hanya simpan barang-barang yang menggetarkan hati Anda. Kemudian teguhkan tekad untuk membuang sisanya. Ikhlaskan. Pilih per kategori, bukan lokasi. Ingat, pakaian adalah urutan pertama yang harus kita bereskan. Kumpulkan semua pakaian Anda di suatu tempat. Itu akan membuat Anda memiliki gambaran akurat mengenai seberapa banyak barang yang Anda miliki. Itu saya lakukan. Hanya pakaian saya saja, ya Allah, banyak sekali rupanya. Kerudung juga banyak sekali yang ternyata tidak pernah saya pakai gitu. Urutan terakhir itu apa? Barang kenang-kenangan.
karena barang kenang-kenangan itu nanti agak lama ya. Berbenah adalah dialog dengan diri sendiri. Ya, jadi menekuni setiap barang kepunyaan diri kita untuk mencari tahu apakah benda tersebut membangkitkan kegembiraan dalam diri. Itu sama saja dengan berdialog dengan diri sendiri melalui perantara barang yang kita miliki. Tipsnya adalah ketika memilah dalam kondisi hening dan bahkan di pagi hari, ketika kita memiliki semangat, ya, ketika tubuh lagi segar, itu adalah waktu ideal. Ada juga orang yang tidak bisa membuang barang. Bagaimana nih? Ya, ini masalah serius kalau menurut KonMari. Ketika orang sulit membuang barang, kita harus tanya, kenapa? Coba kita tanya dulu, kapan ya kita dapatkan barang ini? Apa ya maknanya bagi kita saat ini? Renungi kembali peran benda itu dalam hidup Anda selama ini. Contoh ya, pernah pasti semua orang mengalami. Anda memiliki pakaian yang tidak pernah Anda kenakan setelah Anda beli. Coba ingat-ingat di mana dan kenapa Anda membeli pakaian itu. Jika Anda membelinya karena memang kayaknya bagus sih pas di toko, Anda gembira membelinya. Namun kemudian ketika Anda pakai, kok kayaknya nggak cocok ya. Ya sudah, berarti pakaian itu fungsinya memberikan kebahagiaan saja buat Anda ketika Anda membelinya. Setelah itu, singkirkan saja barang itu. Katakan, terima kasih telah memberiku kegembiraan sewaktu aku membelimu. Terima kasih sudah mengajari mana yang tidak cocok untukku. Kemudian mengikhlaskannya. Bayangkan, Anda merasa sayang untuk menyimpannya, untuk membuangnya, lalu kemudian Anda ingin menyimpannya terus-menerus di laci. Apakah barang itu senang? Jangan-jangan barang itu merasa terpenjara, dan begitu kita singkirkan, barang itu merasa bebas. Perkenan saya untuk berbagi rahasia. Merapikan rumah itu asik. Menyelami perasaan Anda sesungguhnya mengenai barang-barang yang Anda miliki. Sejatinya adalah proses untuk menelaah diri. Untuk menilai mana yang hendak disimpan atau dibuang, patokannya ya Anda sendiri. Ya, persenjatai aja Anda dengan kantong-kantong besar dan bersiaplah untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena Anda akan menemukan dan menyimpan hanya barang-barang yang Anda senangi. Barang yang akan terus membangkitkan kegembiraan yang menjadi bagian dari hidup Anda. Anda hanya memilah mana yang membangkitkan kegembiraan dan mana yang tidak. Pegangi semuanya satu persatu. Jadi kalau Anda melihat, wah barang ini kayaknya masih bagus gitu ya, yang tadinya barang pakaian yang untuk keluar, lalu kemudian Anda berpikir bahwa nanti ini dipakai aja deh buat di rumah, lupakan. Karena model maupun bahan yang digunakan untuk di luar ruangan dengan model atau pakaian yang untuk dikenakan sehari-hari di rumah itu jelas berbeda. Jadi gak usah deh mengangan-angan untuk mengalihkan fungsi pakaian. Pilih saja pakaian-pakaian di rumah yang memang benar-benar Anda sukai. Ini penting, karena rumah adalah tempat Anda bebas menjadi diri sendiri. Jangan gunakan pakaian asal-asalan walaupun di rumah, karena ini akan mempertegas citra diri positif Anda. Nah, selanjutnya setelah kita bebenah nih, kita menyimpannya seperti apa? Melipat dengan benar supaya tidak makan tempat. Wah, Anda harus cari ya, di YouTube-nya banyak cara melipat dengan benar. Kita salurkan tangan kita ke atas kain, menuangkan energi di sana, kemudian melipat dengan ungkapan kepedulian,
kasih sayang sepenuh hati, berterima kasih kepada pakaian yang telah melindungi. Setelah kita melipat, baru kita menyimpannya. Berdiri, jadi barang pakaian Anda bisa terlihat semuanya dari atas, warna-warninya juga. Sekali lirik, Anda sudah tahu isi lemari Anda. Setelah baju, buku. Caranya seperti apa? Letakkan semua buku di lantai. Semua, di semua ruangan, dijadikan di satu tempat. Buat Anda yang seperti saya, penggemar buku, pasti Anda akan terbelalak. Semuanya sangat banyak. Lalu apakah ini harus kita tetap simpan atau kita buang? Kriterianya adalah ambil buku itu, sentuh apakah mendatangkan kegembiraan atau tidak. Jika biasa saja, ya sudah, kita relakan saja buku itu. Jika kita merasa bahagia menyentuh buku itu, kita simpan. Ada juga buku yang baru tapi kita tidak pernah baca karena kita bilang kapan-kapan. Lupakan. Kapan-kapan berarti tidak akan pernah. Ada juga buku yang tidak tamat kita baca. Apakah itu tetap disimpan? Ya, singkirkan aja sebuah buku yang tidak tamat Anda bacakan. Fungsinya buku itu adalah cuma setengah yang Anda baca. Setengahnya lagi lupakan. Buku yang boleh disimpan apa ya? Buku favorit sepanjang masa yang Anda merasa wow gitu ya, gembira Anda memiliki buku itu. Ketika Anda sudah memilah dan ternyata hanya sedikit buku yang Anda pertahankan untuk Anda simpan, sejatinya Anda akan memperbesar dampak informasi yang Anda baca. Setelah itu, menyortir kertas. Menyortir kertas ini hanya ada 3 kategori. Masih dipakai, diperlukan selama kurun waktu tertentu, atau harus disimpan sampai waktu tak terbatas. Pengarsipannya cuma 2. Yang harus disimpan, yang sama harus diurus. Kemudian kalau kita mau bagi lagi berdasarkan frekuensi penggunaannya, jarang dipakai atau yang sering dipakai. Kemudian pernak-pernik nih ya, pernak-pernik itu simpan yang Anda sukai, bukan karena kepengen aja gitu ya. Jadi terlalu banyak orang yang hidupnya dikelilingi barang-barang yang tak perlu hanya karena mereka kepengen aja. Ada juga nih barang-barang yang disimpan karena itu hadiah. Hadiah bukan benda, melainkan sarana untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Membuang atau menyumbangkan hadiah yang tak terpakai sesungguhnya juga merupakan sebentuk ucapan terima kasih kepada si pemberi. Kemudian yang harus dibuang apalagi? Kabel-kabel yang tak teridentifikasi, barang rusak, kemudian barang gratisan. Nah, yang agak susah adalah barang sentimental. Kita itu hidup pada masa kini. Masa lalu seindah apapun tidak akan bisa dijalani kembali. Yang lebih penting adalah kegembiraan dan antusiasme yang kita rasakan di sini dan saat ini. Untuk memutuskan barang mana yang harus disimpan, Anda harus mengambil satu persatu barang itu dan tanyakan, apakah ini spark of joy, memberikan kebahagiaan bagiku? Jika ya, simpan. Jika tidak, ikhlaskan. Dengan memilah barang bernilai sentimental satu persatu dan memutuskan mana saja yang hendak Anda buang, Anda sejatinya tengah mencerna masa lalu. Itulah disebut bahwa bebenah itu menata hidup supaya Anda bisa membuka lembaran baru dan maju terus. Yang kita hargai baik-baik bukanlah kenangan, melainkan diri kita sekarang. Foto, muliakan diri kita yang sekarang. Jadi simpan saja foto-foto yang membangkitkan kegembiraan
Jangan yang lain diikhlaskan saja. Stok barang. Ini ada testimoni orang yang kemudian mengikhlaskan stok barangnya. Setelah dia lakukan itu, dia merasakan betapa leganya hidup tanpa stok barang yang berlebih. Dia akan akhirnya menemukan titik pas jumlah barang yang Anda miliki dan Anda tidak ingin menambahnya lagi. Kenyataan bahwa Anda memiliki barang berlebih yang tidak tega Anda buang bukanlah bukti bahwa Anda merawat barang tersebut baik-baik, melainkan justru sebaliknya. Nah, dengan mengurangi volume barang hingga jumlahnya pas, Anda tengah merevitalisasi hubungan dengan benda kepunyaan Anda. Tentu Anda akan bisa menempatkannya dengan baik, Anda akan bisa melihatnya. Percayalah suara hati Anda. Menyimpan barang di tempat tersendiri berarti menentukan semua barang harus diletakkan di mana saja. Biasanya orang meletakkan barang itu ketika supaya dia gampang mengambilnya. Padahal sesungguhnya esensinya adalah dia harus meletakkan kembali pada tempatnya. Jadi yang kita fokuskan adalah penyimpanannya di mana. Begitu Anda mengetahui cara yang benar untuk memilah barang, jumlah barang yang Anda miliki niscaya muat dalam ruang tinggal Anda. Kemudian tatana dengan sederhana mungkin. Jangan menyimpan di tempat yang tersebar-sebar. Hanya ada 2 cara mengelompokkan barang, berdasarkan jenis dan berdasarkan pemilik. Keadaan menjadi berantakan karena orang luput mengembalikan barang ke tempatnya disimpan. Oleh sebab itu, dalam perkara menyimpan barang, seharusnya yang dipermudah adalah usaha kita ketika mengembalikannya, bukan saat mengambilnya. Ketika memilih hendak menyimpan apa, tanya hati Anda. Ketika memilih hendak menyimpan di mana, tanya rumah Anda. Untuk tas, Anda dapat menyimpan tas kecil di dalam tas besar, tapi supaya gampang menemukannya, talinya itu dikeluarkan, jadi terlihat. Barang yang bertebaran di lantai harus disimpan di lemari. Perlakukan barang seperti makhluk hidup, sesungguhnya memiliki energi, dan dia merespon emosi manusia. Barang yang punya tempat penyimpanan tersendiri dan dikembalikan ke sana setiap hari untuk diistirahatkan niscaya terkesan lebih hidup. Menyayangi barang adalah cara terbaik untuk memperbaiki kinerjanya dalam menyokong kita si pemilik. Dan ini adalah bab terakhir. Keajaiban berbenah mengubah hidup Anda secara dramatis. Pada intinya, hal-hal yang kita sukai tidak berubah seiring berjalannya waktu. Membenahi rumah adalah cara ampuh untuk menguak apa yang kita sukai. Di sini berisi testimoni. Jadi, sewaktu membenahi rumah, kita akan menemukan apa yang betul-betul kita ingin lakukan. Kita akan semakin mengenali diri. Berbenah juga membuat kita percaya diri akan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Jika Anda menjumpai sesuatu yang tidak membangkitkan kegembiraan, tetapi Anda tidak tega membuangnya, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa aku berat hati membuang ini karena keterikatan pada masa lalu? Atau karena kekhawatiran akan masa depan? Pertanyaan mengenai apa yang ingin Anda miliki sejatinya adalah pertanyaan mengenai seperti apa Anda ingin menjalani hidup. Kadang-kadang kita tidak yakin apa yang akan memuaskan kita atau apa yang sebetulnya kita cari. Jadi kita mengumpulkan banyak barang, mengubur diri baik secara fisik maupun mental pada benda-benda yang tak perlu. Nah, cara terbaik untuk mengetahui apa yang sesungguhnya kita butuhkan adalah dengan mengenyahkan hal yang tidak kita butuhkan. Nah, ini penting juga diingat ya. KonMari mengatakan bahwa dia menentang keras tindakan menimbun, tapi juga menentang keras membuang secara asal. Ingat ya, satu persatu
dipegang, dirasakan apakah itu memberikan kebahagiaan atau tidak. Dalam rangka menyingkapi barang kepunyaan kita, terdapat 3 pendekatan yang dapat diambil. Pertama, menghadapinya sekarang, menghadapinya kapan-kapan, atau menghindarinya sampai kita mati. Nah, pilihannya ada di tangan Anda. Demikian dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.